Sampurasun wargi Jabar, pembangunan infrastruktur terus bergerak maju. Saat ini kita akan update paket pekerjaan rekonstruksi di ruas Jalan Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi di Kabupaten Bekasi. Rekonstruksi jalan ini membentang sepanjang 2 km dibagi 5 segmen dengan total nilai kontrak mencapai 18 miliar 800 juta rupiah. Ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan akses jalan yang lebih tangguh dan nyaman bagi mobilitas masyarakat. Per 4 Mei 2026, progres pengerjaan di lapangan telah mencapai angka 11,8%. Tahap demi tahap terus dikerjakan. Saat ini fokus pengerjaan meliputi beberapa proses krusial antara lain, galian perkerasan beton untuk membongkar lapisan lama, penghamparan serta pemadatan agregat kelas A sebagai pondasi yang kokoh dan pengecoran menggunakan beton kualitas tinggi tipe FS45. Kami menyadari rekonstruksi jalan ini mengakibatkan kondisi lalu lintas menjadi terhambat. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengguna jalan atas ketidaknyamanannya. Dimohon kesabarannya dan tetap berhati-hati saat melintas. Sedikit hambatan hari ini demi jalan yang mulus, aman, dan lancar untuk esok hari. Ya, alhamdulillah. Tutup ketiganya biar gampang. Jadi Pak siapa? Pak Aman Yani itu betul karyawannya PJB. Betul Pak Gub, sejak 1 April 1989 yang diberhentikan 15 Desember 2015 beliau adalah pegawai PJB. Kan pertama bahwa dia berpegawai ya. Iya. Kemudian sebelum pindah ke kantor pusat itu betul di kantor cabang Sumber. Betul. Kasusnya apa? Kasusnya itu undislip ini terkait kredit Pak Gub. NPL-nya tinggi. Awalnya NPL-nya. NPL-nya tinggi, kemudian NPL-nya tinggi kan dia bidang marketing itu apa namanya? Manajer bisnis. Manajer bisnis. Artinya dia yang nawarin kepada. Kemudian yang macet, yang nggak bayar, yang nunggak panjang itukah apakah disebabkan oleh Pak Aman Yani kesalahannya? Jadi izin Pak Gub. So dijelasin kan dulu pernah diperiksa. Dari audit. Dulu kebetulan saya salah satu anggota yang ikut meriksa terkait dengan kasusnya Pak Aman Yani. Jadi memang betul pada waktu itu kurang lebih ada 55 debitur kelolaannya Pak Aman Yani. Dengan nilai? Waktu itu kurang lebih di 24 miliaran total Pak ya. Total. Masing-masing debiturnya itu di 500 jutaan. Kreditnya kur. Tapi kur yang pinjamnya ada tidak fiktif. Nah, setelah kita observasi ternyata itu dipinjam nama Pak. Dipinjam nama. Artinya ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan. Beliau menggunakan nama tertentu untuk mencairkan uang. Ya. Tapi dalam hal ini bukan diinisiasi oleh Pak Aman Yani. Jadi ada pihak lain, pihak developer waktu itu Pak. Siapa developer? Ada 5 orang, itu ada Pak Tosim, Mas Sugiono, Yatsawi, sama 2 lagi tuh izin Pak ya sambil saya lihat kembali. Karena nanti ujungnya PJB pasti dipanggil. Karena kasusnya kan begini. Ada kelompoknya Pak Tosim, Mas Sugiono, Amrullah, Juwata, sama Yatsawi. Oke. Masing-masing ngambil berapa? Jadi masing-masing itu punya kelompok lagi. Mereka punya nama-nama debitur. Ya modus lah. Seperti kasus yang kemarin kayak di Cianjur, Sukabumi kan sama kan?
satu kelompok membawahi beberapa orang. Iya, betul. Pinjamnya sedikit ya digabung jadi miliar, Iya. jadi puluhan miliar. Betul. Akhirnya lunas nggak? Enggak, Pak. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berapa nilai yang tidak terbayarkan? Itu kurang lebih jadi 24 miliar, cuman proses hapus bukunya saya kurang Oke. begitu Tapi mengerti. KUR itu kan program pemerintah pusat. Iya. Uangnya berarti uang pemerintah pusat. Jadi satu Izin Pak izin Bu, Pak. kalau untuk kredit KUR itu sebenarnya uangnya uang bank, Ah. hanya subsidi bunganya dari Kemenkom. Oke, bunganya disubsidi tapi pokoknya nggak bayar. Iya. Tetap itu aja rugi, kan? Kerugian bank. Oke, dapat bunga tapi hilang pokok. Iya. Iya. Oke, nah kemudian tapi peran di situ Pak Aman Yani hanya teledor. Kurang ya. Jadi kurang lebih begitu Pak, karena yang kita lihat dari sisi pelanggaran memang Pak Aman Yani selaku pegawai BJB, manajer komersial waktu itu memberikan ruang dalam artian bekerja sama dengan pihak ketiga tadi itu Pak, dengan masing-masing ketua kelompok tadi untuk membuka ruang, memberikan kemudahan penyaluran. Bekerja sama dengan pihak ketiga tadi, hasil penelusuran ada nggak Pak Aman Yani kebagian? Nah, secara aliran dana waktu kita periksa Pak, waktu itu aliran dana masuknya ke anak dan istrinya. Anak dan istri Pak Aman Yani. Anak dan istri Pak Aman Yani totalnya kurang lebih di 515 juta. Juta sedikit. Tapi pada saat kita konfirmasi ke Pak Aman pada waktu itu, Pak Aman menyampaikan bahwa uang itu memang dari salah satu kelompok tadi Pak Tosim yang kita bisa verified waktu itu. Penjelasan dari Pak Aman itu adalah hubungan kerjasama investasi dan pinjam meminjam. Nah, itu kan harus. Gitu, iya betul. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak diproses pidana pada waktu itu? Kami dari audit hanya sampai dengan proses penindakan kepegawaian Pak, jadi kita tidak. Ya, artinya pimpinannya tidak itu dijadikan sebagai dasar hukum menuntut, karena kan ada unsur uang masuk. Artinya kredit itu cair itu karena ada kompensasi walaupun urusannya bisnis, suap, ada gratifikasi gitu loh, dan buktinya ada gitu loh. Nah, itu kesalahan pimpinan pada waktu itu, kenapa itu tidak berproses gitu loh menjadi pidana korupsi gitu misalnya. Iya. Ya karena waktu itu saya posisinya sebagai anggota Pak. Ya Bapak kan tugasnya hanya Iya, itu. tidak dapat. Siapa dirut zaman itu? Pemimpin audit kami Pak. Dirutnya siapa? Dirutnya Dirutnya 2015. Pak Beni itu 15. Ahmad Irfan 2014. Ya itu. Terus setelah itu dia dimutasi. diproses. Diproses Setelah kepegawaian. selesai audit Pak Gub, ternyata terbukti ada pelanggaran, akhirnya diproses di TPPMK. Tim peneliti pertimbangan masalah kepegawaian, di mana di situ ada tim yang memproses terkait pegawai tersebut, yang anggotanya adalah divisi SDM, audit, divisi hukum sama kepatuhan. Kepatuhan. Nah, diproses dari situ ya Pak Maman. Iya. Kan dulu Pak Maman yang sebagai Ya, hukumannya apa? Hasil dari proses TPPMK itu sanksinya berat. Tim TPPMK yang terdiri dari divisi SDM, Pindip SDM, Pindip Sky, Pindip Kepatuhan, Hukum, dan Menris itu merekomendasikan pemberhentian. Oke. Namun di notulen itu tertulis dari ketuanya pemutusnya, direktur operasi itu memutuskan untuk diberikan masa ya supaya bisa menyelesaikan selama 6 bulan. Tapi nanti dievaluasi. Itu kan di bulan pemutusan sanksi kalau nggak salah di April 2015. Gitu. Nah, setelah itu ternyata tidak selesai, kemudian di bulan Desember 2015 diberikan sanksi SK pemberhentian. Pemberhentiannya setelah ditarik dulu ke kantor pusat ya? Dia Ya. sebagai pegawai. Ya. Kan pengakuan keluarganya, saya mau cross check, pengakuan keluarganya bahwa dia dipindahkan ke kantor pusat setelah gitu loh. Kalau walaupun tidak mengakui ada masalah, saya katakan setelah ada masalah NPL yang tinggi, pindah ke kantor pusat sebagai pegawai biasa. Pegawai biasa. Dan ditugaskan untuk menyelesaikan ditempatkan di kantor wilayah. di kantor wilayah. Kantor wilayah mana?
organnya organ kantor pusat, ditempatkannya di kantor wilayah yang ada di Sumber. Oke, di Sumber di situ. Oke, tetap bekerja tapi untuk menyelesaikan. Artinya tetap terima gaji. Iya. Ya. Pertanyaannya adalah ketika diberhentikan tanggal berapa? 15 Desember 2015. Oke, dia dapat hak nggak? Dapat hak, Pak. Oke, nah itu yang saya kejar. Hak berapa nilai hak yang diterima? Nilai hak diterimanya pertama mendapatkan tunjangan hari tua sebesar 10 kali gaji Karena itu asuransi yang dia bayar. berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu, karena masa kerjanya sudah 24 tahun sehingga diberikan tunjangan hari tuanya 10 kali. Oke. Walaupun dia diberhentikan tidak dengan hormat. Iya, di situ belum ada ketentuan harus mendapatkan. Oke, dia dapat berapa? Pertama tunjangan hari tuanya 388.060.365. Lalu mendapatkan tabungan mendapatkan kompensasi pasca kerja 62.962.500 dan beliau mengikuti asuransi secara pribadi yaitu sebesar 14.615.251. Total yang diterima 465.638.156 setelah dipotong pajak. Ini sebelum. Oke, setelah dipotong pajak jadi berapa? Setelah dipotong pajak itu 1%. Ya udahlah, nggak apa-apa, tinggal kali. Dicairkan? Dicairkan pada tanggal masuk dulu rekening Sagu dan beliau mengambil pada tanggal 20 Januari 2016. Dia sendiri yang ambil? Dia sendiri, dan transaksi keuangan tanda tangannya itu cocok dengan KTP dia sendiri yang mengambil di cabang Indramayu. Diambil oleh dia di cabang Indramayu. Artinya wajahnya ada waktu ngambil. Wajahnya kalau ada harus lihat di CCTV. CCTV-nya udah nggak ada sekarang. Iya, harus dicek ya. Gitu. Iya. Enggak, artinya gini, kan pengakuan dari keluarganya kan, itu kan Ririn yang terdakwa sekarang itu mendatangi keluarganya beberapa kali, kemudian bahwa dia akan mencairkan dana pensiunnya ini, minta tanda tangan dari keluarganya persetujuan sebagai ahli waris, dana pensiunnya mau dicairkan. Ririnnya mengaku kuasa dari Amaniani. Tapi kalau di penarikan sini sih tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa ya? Iya, tidak ada kuasa dan langsung ada kata. Artinya dicairkan langsung oleh Amaniani. Amaniani untuk yang ini Pak. Nah, izin Bu. Ini ya. buku 20 ini dan tanda tangan. Ini adalah KTP pada saat pengambilan. Oh, KTP-nya langsung. Iya. Ya kan dia Itu yang pengambilan. secara asal. Dia tanda tangan langsung. Dan di sini ada titiknya Pak Bu. Tapi Beda loh. Walaupun saya suka tanda tangan beda, tapi ini beda. Saya nggak tahu ya, kalau di forensik. iya. Tapi kan beda. Garisnya juga beda, Bu. Iya. Ya. Izin Pak Gu, imbalan pasca kerja setelah pensiunnya itu selain yang tadi uang visa, uang THT, kemudian ada dari asuransi, ada satu lagi yaitu dari dana pensiun. Yang gaji 1 bulan. Iya, betul. Ya, jadi manfaat yang bisa diambil sekaligus 20% dan manfaat pensiun bulanan. Tapi memang beliau itu mengajukan untuk menarik uang pensiunnya itu bukan di tahun 2015, tapi datang ke Dapennya itu tahun 2018.
Jadi 3 tahun. Dia datang. Ya, ke Dapen Bank. Artinya dia datang sendiri. Ya. Datang Pak Gub. Ada. Ada fotonya, cuman memang kalau ngeliat dari foto sih kalau lihat dari foto, walaupun petugas dapennya menyatakan dan petugasnya lama sih ya. Ya kan, Ini yang dari- bahwa pengakuan dari keluarganya Ya. yang akan dicairkan itu adalah gaji 1 bulan terakhir yang 200 sekian uangnya. Bener itu enggak? Ini foto pada saat Yani mengambil, jadi ada hak yang totalnya itu sebesar Yang manfaat pensiunnya itu ada yang bisa dicairkan sekaligus 20%. sebesar 20% itu 114 juta. Dan Kemudian sisanya 80% itu diberikan secara bertahap 4 bulan, yaitu sebesar 3,2 juta. dan itu rekeningnya Dialihkan ke BRI. ke BRI rekeningnya. Oke. Nah, kan tapi ini Ahmad Yani yang terakhir ngambil. Yang 2000 berapa? 2018. Yang ya kan gini, pengakuan dari keluarganya, Ririn datang ke keluarganya. Saya nggak tahu benar apa, namanya juga pengakuan. Terus kemudian dia membawa kuasa untuk mengambil gaji terakhir dan dana pensiun. Betul itu ada. Ya, Untuk mendaftar ke dana pensiunnya, karena itu harus yang bersangkutan. Pak Gub. Jadi beliau datang ke kantor dana pensiun. Oke, dia datang kan? Ya. Berarti kan saya keluarganya mengaku itu benar atau tidak peristiwa itu ada, kan saya tidak tahu. Iya. Kan itu, tapi ada pengakuan. Ya. Oke. Nah, setelah mendaftar itu nanti sesuai ketentuan yang tadi dibayarkan yang 20% dan nanti akan mendapat manfaat pensiun bulanan. Nah, uangnya itu ditransfer ke rekening Bank BRI. Atas nama siapa? Atas Pak Aman Yani. Tapi banknya BRI. Iya, nanti selanjutnya untuk penarikan baik yang 20% yang waktu tahun 2018 itu dan setiap bulan berikutnya dapat uang pensiun, ya yang menariknya Pak Aman Yani seharusnya. Seharusnya Pak Ahmad Yani. Pak Aman Yani, karena rekeningnya Pak Aman Yani. Ditransfer ke BRI. Rekening Yang Bank BRI. yang transfer ke bank BRI-nya siapa? dari dana pensiun Berdasarkan permohonan Ahmad dari Yani. Oke. Pak Aman Yani. Pak Ahmad Yani menyampaikan permohonan pengalihan rekening dari BJB ke BRI. Sehingga dana pensiunnya itu dari BJB ditransferkan ke BRI. Itu kan? Ya, pembayaran Ya, dialih. izin Pak Gub ya. Jadi pensiun pertamanya itu tahun 2018. Jadi pensiun yang 20% maupun yang bulanan itu pertamanya itu langsung ke rekening BRI karena mendaftarnya rekening BRI. Ya, dia mendaftar sebagai pensiun pertamanya di rekening BRI. BRI. Atas nama dia. Atas nama Berapa dia dapat uang pensiun tiap bulannya? 3.400.000, 3,2 juta. Sampai sekarang berarti dia dapat segitu. Sampai sekarang berjalan. Dan itu diterima sampai sekarang. Diterima, ditransfer oleh Dapen. Oke, pertanyaannya adalah berarti dia masih narik nggak dana yang 3.200.000 tiap bulan di Seharusnya. BRI? Seharusnya harus ngelihat rekening di BRI-nya, Nah, Pak. ada Ya, itu pensiun. urusan. Iya, karena dari BJB setelah ditransfer ke BRI tidak bisa Sampai tiga gini, pertanyaan sampai hari ini BJB masih transfer nggak ke BRI? masih membayar Dapen transfer. Dapen transfer. Dana pensiun BJB Kan. masih transfer ke BRI? Iya. Kan Pak Ahmad Yani hilang sejak tahun 2020. Nah, tidak ada pelaporan Iya. hilang biasanya Enggak, artinya hilang. Nah, berarti kan ngelacaknya gampang dong Pak Ahmad Yani ini. Iya. Kan kalau dia masih narik uang di BRI, berarti Pak Ahmad Yani bisa dilacak dong keberadaannya. Ini rekening BRI-nya ini, Pak. Ini rekening. Oke. Simpatis. Ini yang digeser ke BRI termasuk yang dana pensiun itu, Ya, Yang dana 20%. pensiun saja. yang dicicil tiap bulan. Iya. Yang ngasih sekaligus 400 juta cuma sekali. Sekali ke Itu BJB yang itu, Pak. dari Kalau yang 100 sekian itu, 114 itu ke BRI yang 20%. jadi 114 juta itu, yang apa 140 juta itu apa itu? Dana pensiun yang bisa diambil 20% secara tunai Oke, itu dikirim ke BRI. ke BRI yang 114 juta itu. Mungkin yang dimaksud oleh keluarganya itu adalah ini mungkin ya. Mungkin yang dimaksud. Itu bulan apa? Itu Desember 2018. 23 April 2018. 2018. Oke, itu mungkin itu yang dimaksud gitu. Dan artinya bahwa sampai sekarang Pak Ahmad Yani masih narik. Tinggal dipanggil BRI-nya. Yang rekening itu. Nah, kalau penyidik
Ya kan harus penyidik yang manggil, bukan saya kalau itu. Paling saya hanya menanyakan ke orang BRI itu nanti, apakah Pak Ahmad Yani masih tidak menarik uang dalam setiap bulan, gitu kan? Ini kan kaitannya dengan pengakuan bahwa Pak Ahmad Yani dianggap aktor utama pembunuhan, kan itu. Sedangkan Pak Ahmad Yani-nya meninggalkan rumah sampai sekarang nggak balik-balik. Nah, kalau meninggalkan rumah sampai sekarang nggak balik-balik, dana pensiunnya dicairkan atau tidak tiap bulan? Gitu. Mungkin nggak uang dana pensiunnya KTM-nya dikasihin istrinya? Itu mungkin saja. Tapi kan istrinya udah pisah. Iya. Sekarang. Ya udah, ini teka-teki berikutnya dan tugas penyidik untuk menggali ini. Ya, yang penting ini menarik masalah untuk mengungkapkan ini. Ada pengakuan keluarga, ada fakta, gitu kan. Walaupun yang ini yang ada fotonya, ini yang penarikan yang transfer ke BRI itu. Yang mendaftar ke Dapen. Yang daftar ke Dapen kemudian dipindahin ke rekening BRI. Ini surat pernyataannya. Oh, ini surat Anani. Iya, pernyataan dipindahkan ke BRI. Oke, pindahkan ke BRI. Ya udah hampir sama deh. Ini penarikannya. Ini dia yang tangan ya? Iya, langsung yang ini Pak Gup, yang foto. Yang foto itu. Oke, berarti dia ada. Dia ada ini tanggal 24 April 2018. ya, tapi tanda tangannya mirip lah.